Shalom Aleihim, Besem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini, 200.000 pendeta tidak tahu surga. Serius ini Pak, 200.000 pendeta dan Romo Desa, Romo Kutho tidak tahu surga, tidak tahu. Ya, ini beneran Pak, beneran. Ya, boleh dicek ya. Cepat aja ya. Ini nggak bohong loh ya. Nomor 1, surga itu ada di mana? Bisa jawab nggak? 200.000 pendeta ya, termasuk Romo Desa, Romo Kutho itu, pendeta dari berbagai golongan. Ayo, surga itu ada di mana? Sekarang nomor 1. Ya pokoknya di atas Pak. Betul di atas, memang betul di atas, karena Kisah 1 ayat 9 Yesus naik ke surga. Lalu yang disebut di atas di mana? Di timur matahari katanya, Pak. Di timur matahari. Kalau itu ada lagunya, di timur matahari ya. Kisah 7 ayat 49. Kisah 7 ayat 49. Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Artinya surga itu melingkupi seluruh jagat raya. Langit adalah tahtaku. Tahta artinya kediaman, kedudukan Allah. Jadi Allah itu ya di seluruh langit ini, melingkupi seluruh jagat raya. Kenapa? Karena Allah itu roh. Kenapa pendeta tidak ada yang bisa menjawab di mana letak surga? Karena semua pendeta memahami Allah itu pribadi, Allah itu hakikat, Allah itu manifestasi. Ya, tokoh Allah pribadi itu ya misalnya NNR, GL ya. Itu tokoh Allah pribadi. Tokoh Allah itu hakikat ya DB, BNS. Tokoh Allah itu manifestasi itu JT itu. Mau hakikat, manifestasi, pribadi sami mawon, sama saja. Anda berpikir Allah itu ada di suatu tempat, tok, salah saudara. Allah itu melingkupi seluruh jagat raya ya. Unlimited by anything, tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Yang disebut Allah itu omnipresent, maha hadir di dalam Yeremia 23 ayat 24 maupun Ibrani 4 ayat 13. Nah, yang bisa jawab begini cuman HTD. 200.000 pendeta dan Romo belajar apa itu? Ditanya surga tidak bisa. Jemaatmu itu pinter-pinter loh sekarang loh. Sekarang ini era canggih ya. Ya, kalau kamu ditanya jemaat apa jawabmu? Para Romo, para pendeta yang gelarnya doktor, nggak bisa jawab Pak. Malah belum pernah dengar kalau Allah itu ternyata roh melingkupi seluruh jagat raya. Nah, apa yang selama ini kamu pelajari? Apa yang selama ini kamu ajarkan? Ditanya surga saja tidak ngerti. Ya, itu baru ditanya surga ya. Nomor 2, di surga ada siapa saja? Walah Pak, boro-boro Pak, lawang surga saja baru denger kalau surga itu ternyata melingkupi seluruh bumi, Allah maha hadir, itu baru denger kami Pak. Ya, unlimited by anything, tidak dibatasi oleh segala sesuatu. Mau dibatasi jumlah nggak bisa, dibatasi bentuk nggak bisa, dibatasi apalagi jumlah, bentuk, waktu, ruang. Jadi Allah itu nggak bisa dihitung. Itu Allah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu kan pengajaran super sesat dari Allah hakikat, Allah pribadi, Allah manifestasi toh. Ayo. Ya. Terus isi surga siapa Pak? Boro-boro Pak. Ya. Ayo para pendeta, ini jemaat nanya nih, di surga ada siapa? Ya, di surga itu sekarang ada Yesus, kemudian ada malaikat, ada serafim, dan ada kerub. Malah Pak baru denger katanya. Nah, terus yang selama ini Anda pelajari apa? Ya, jemaat ini lebih pinter loh, karena jemaat sering dengerin khotbahnya HTD ya. Jadi di surga sekarang itu ada Yesus, ada serafim, ada kerub, dan ada malaikat. 24 tua-tua belum ada karena belum rapture. Nanti setelah rapture ditambah lagi dengan 24 tua-tua dan segitu banyak seperti lautan kaca orang ya, sehimpunan besar orang di dalam Wahyu 19 ayat 6 atau Wahyu 4 ayat berapa ya? Ayat 6 juga ya. Sekitar ayat 4 ayat 5 ayat 6 ya, di situ ya. Itu isi surga.
Beda lagi nanti isi surga yang paling akhir yang disebut Yerusalem baru di bumi baru. Isi surga ditambah lagi umat domba. Kambing nggak masuk. Ayo. Pak, betapa ceteknya ya Pak pemahaman pendeta-pendeta itu. Iya betul, ya, ya. Pemahamannya cetek tapi nipu semua, ya. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik loh. Dengan seperti ini berarti nipu Pak ya, jadinya nipu. Karena tidak ada di Alkitab semua. Nomor 3. Tunjukkan ayat-ayat tentang surga. Ayo Anda tanya para jemaat, tanya itu pendetamu, Romo kamu tanya. Romo, ayat tentang surga itu mana? Oh ini loh nak, Yohanes 14 ayat 1. Jangan khawatir, di rumah Bapakku banyak tempat, ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ya, Yohanes 14 ya, itu andalannya JT itu ya. JT pokoknya kalau ditanya surga itu mana, dia tunjukin Yohanes 14 ayat 1, 2, 3. Kasihan ya, kasihan. Doktor ya, doktor. Nggak ngerti ya ayat Alkitab tentang surga. Nggak ngerti. Terus yang selama ini kalian pelajari apa? Oh ini Pak, surga itu Yohanes 16 ayat 28. Yesus datang dari surga, itu dari atas atau ya itu terus ke bumi, nanti kembali lagi ke Bapa di surga. Ya, semua ayat-ayat yang kalian comot itu adalah ketika Yesus jadi manusia. Yesus sekarang di surga sudah sebagai Allah di surga. Ya janganlah kamu comot-comot ayat itu, jangan. Ya janganlah. Janganlah pakai ayat-ayat itu ya, janganlah pakai ayat-ayat itu kalau untuk menunjukkan ayat Alkitab di surga ya harus ngerti ya para pendeta. Jemaatmu nanya, tunjukkan ayat-ayat Alkitab tentang surga. Ya jangan pakai ayat-ayat Alkitab ketika Yesus jadi manusia. Ayo, ada yang ngerti nggak? 200.000 pendeta plus Romo. Kemudian yang keempat, tunjukkan di surga ada Bapa. Nah ini paling penting ini ya. Silahkan nungging, silahkan pakai mantra ya toh. Silahkan pakai mantra bakar menyan ya. Kumpul rame-rame ya. Masing-masing wilayah kumpul rame-rame, masing-masing denominasi gereja kumpul, lalu bakar menyan pakai mantra ya. Tunjukkan ada Bapa di surga. Nggak usah repot-repot, pakai ayat saja. Anda tahu nggak ayat Alkitab di surga? Ayat Alkitab tentang surga. Jangan comot-comot ayat Alkitab ketika Yesus jadi manusia maupun Yesus tubuh kebangkitan. Ayo tunjukkan ayat Alkitab ada Bapa di surga untuk 200.000 pendeta Indonesia yang bergelar doktor maupun apapun juga. Ya, silakan Anda ngumpul, ya nungging-nungging, bakar menyan pakai mantra. Tidak akan pernah ketemu, ya, tidak pernah akan ketemu Anda bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Paling-paling Anda comot ayat Alkitab ketika Yesus jadi manusia. Ayam pun ketawa, jemaatmu ketawa semua. Ini pendeta kita apa-apaan ya? Ditanya disuruh nunjukin Bapa di surga, nggak pernah bisa. Malah dicomot-comot ayat ketika Yesus jadi manusia. Lah kan Yesus sekarang sudah jadi Allah di surga. Iya Pak ya. Nah berarti gimana dong? Berarti gimana ya pendeta-pendeta kita ini ya? Itu pendeta HTD nanya nggak bisa dijawab. Berarti selama ini kita dibohongi semua dong pengajarannya. Iya, tak kasih tahu. Anda dibohongi semua itu. Ya, tidak ada Bapa di surga, Allah itu esa, tapi kalian diajarin Allah itu 3 pribadi, 3 hakikat, 3 manifestasi. Lalu kamu disuruh sujud-sujud pada Bapa, padahal Bapanya tidak ada. Betapa kebohongan luar biasa. Para pendeta, ya, tobat sekarang ya. Kamu dituntut tanggung jawab. Liang kubur paling dalam itu tempatmu kalau kamu nggak tobat. Tidak pernah ada Bapa di surga. Ya, di surga yang ada hanya Yesus tok. Satu-satunya Allah di surga itu Yesus tok, tidak pernah ada Bapa. Ayo, sebelum Anda maki-maki HTD, tunjukin dulu. Kalau Anda nggak bisa nunjukin itu, ya toh, percuma Anda maki-maki HTD. Cukup pakai ayat Alkitab. Anda nggak perlu ke surga. Ya, untuk tahu ke surga Anda tidak perlu ke surga. Cukup tunjukin pakai ayat Alkitab. Untuk tahu alam maut, untuk tahu Firdaus, Anda tidak perlu mati dulu. Cukup baca ayat Alkitab. Lukas pasal 16, baca itu. Itu Anda bisa tahu bagaimana nanti alam maut, bagaimana Firdaus. Apakah orang mati masih bisa berhubungan dengan orang hidup atau enggak? Cukup baca ayat Alkitab.
Untuk tahu surga, Anda nggak usah naik ke surga. Kalau Anda naik ke surga, maka Anda malah hoak, penipu. Ya, karena tidak pernah ada orang naik ke surga. Yohanes 3 ayat 13. Kalau Anda naik ke surga, justru malah melanggar ayat Alkitab. Pendeta yang pamer bolak-balik surga, sedang pamer hoak, pamer kebohongan. Tunjukkan di surga ada Bapa. Nggak pernah bisa. Lah kalau nggak pernah bisa, terus ajaranmu tiap hari itu apa? Penyesatan doang. Penyesatan! Lalu Anda klaim Anda masuk surga gitu. Surga yang mana? Surga aja nggak tahu. Wah, pendeta HTD ini yang benar. Ya benar, ayo tobat. Indonesia ini harus dimurnikan kekristenan. Kembali ke Alkitab, Allah itu esa, yaitu Yesus Kristus tok. 200.000 pendeta di Indonesia tidak pernah bisa bantah bahwa Allah itu Yesus Kristus tok. Tidak perlu ditemani Bapa. Dan Yesus tidak disebut Bapa. Catat baik-baik, Yesus tidak disebut Bapa. Yesus mengatakan, aku Alfa Omega. Alfa Omega artinya Bapa kekal. Aku Maha Kuasa. Maha Kuasa artinya Allah perkasa. Aku Raja. Raja damai. Raja damai nanti di kerajaan 1000 tahun. Penasihat ajaib artinya Yesus itu roh sebagai penasihat ajaib. Very clear. Ya, 200.000 pendeta termasuk Romo tidak ada yang tahu tentang surga. Mengenaskan ya Bapak Ibu Saudara ya. Ini pendeta HTD ini ngomong kok bener semua ya. Cek saja, bener semua kok. Termasuk channel yang mengatasnamakan Kristen ya. Channel VV, terus channel apa DC apa DN, terus ada lagi satu channel yang yang orangnya jelek itu, siapa itu ya. Ayo tantanganku dijawab. Sebelum Anda ngajak debat, sebelum Anda maki-maki HTD, jawab dulu. Tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Ingat, jangan comot-comot ayat Alkitab ketika Yesus jadi manusia, ketika Yesus tubuh kebangkitan. Ayo kamu harus tahu, mana sih ayat Alkitab yang di surga. Kalau nggak tahu, ikut ke sini belajar Alkitab. Indonesia harus diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Percuma kalian jadi Kristen yaitu ngaku tiap hari nungging doa pada Bapa. Coba pakai logika Bapaknya saja kagak ada. Tidak pernah ada 200.000 pendeta di Indonesia bisa membuktikan di surga ada Bapa. Dan Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Tidak ada Yesus bilang, aku ini Bapa. Yesus bilang apa? Aku ini Allah. Wahyu 21 ayat 7. Aku ini Tuhan Allah. Aku ini Alfa Omega. Aku ini Maha Kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Itu perkataan langsung Yesus. Yesus tidak pernah ngomong aku ini Bapa. Ya, pintu masuk surga itu hanya Yesus. Yaitu masuklah melalui pintu yang sesak, ya, yang sesak, yang sempit. Jangan diperluas, yaitu Pak, sempit Pak pintunya, kalau masuknya cuma Yesus, tak tambahin deh, bisa masuk lewat Bapa, bisa masuk lewat Maria. Ngarang itu namanya ya. Keselamatan itu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus. Tok, juru selamat itu cuma Yesus Kristus. Tok, tidak ada juru selamat kok Bapa. Alfa Omega itu Yesus. Tidak ada alfanya Bapa, omeganya Yesus. Ayam pun ketawa. Yuk, 200.000 pendeta di Indonesia tidak pernah bisa menunjukkan ada Bapa di surga. Lalu elus dada, lalu introspeksi diri lu, selama ini kita dibohongi ya. HTD ini bener loh, HTD ini ngajak apa sih? Ngajak Yesus, sembahlah Yesus satu-satunya Allah. Kira-kira sesat enggak ya? Ya pasti enggak lah. Ngajak nyembah Yesus Allah kok sesat? Ya nggak mungkin sesat. Kalau ngajak nyembah iblis itu sesat. Iya Pak ya, bener Pak ya. Nah terus pendeta kita ini yang 200.000 itu yang sekolahnya dokter itu apa yang dipelajari? Yang dipelajari teologi. Teologi itu tafsir Alkitab. Makanya ketika di-compare dengan HTD yang full Alkitab, nyungsep langsung. Dokter ditanya, tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Tidak pernah ada yang bisa jawab. Lalu apa yang mereka pelajari? Apa yang mereka pakai untuk menipu? Ya ajaran-ajaran tafsir Alkitab. Ya, clear? 200.000 pendeta tidak ada yang tahu tentang surga. Anda yang tidak terima, sini berhadapan dengan HTD. Ya, mau 5-an, mau 6-an, 10, 12, ayo. Mau lewat Zoom silahkan, mau lewat ketemu langsung silahkan. Ya.
Ya, tunjukkan ayat Alkitab di surga ada Bapa. Ya, ini tentang surga ya. Letaknya di mana, siapa ada di surga. Ya pasti Anda nggak akan bisa cerita surga itu dari surga yang sekarang. Nanti ada surga yang perjamuan kawin, lalu surga Yerusalem baru. Siapa saja yang ada di surga, bagaimana prosesnya. Anda nggak akan pernah bisa. Ya. Lalu yang kalian pelajari itu apa? Teologi, tafsir. Belajarlah Alkitab ya. Alkitab LAI very clear ya, udah very clear. Belajar ke kami sini ya. Padat, singkat dan clear. Tayangan ini dimaksudkan untuk pemurnian kekristenan di Indonesia. Nggak usah malu para pendeta. Akui dong, aduh iya ya, kita selama ini salah ya. Memang tidak ada Bapa di surga. Jemaat tidak usah malu. Iya bener Pak, tidak ada Bapa di surga. Beneran pendeta Henry Tandianta itu nyembah itu Yesus. Mosok juru selamatnya Yesus kok yang disembah Bapa? Coba, waras enggak itu? Ya enggak waras. Ya. Kalau Anda menjadikan Yesus juru selamat kan harus Allah, Pak. Ya yang kamu sembah Yesus. Ayat Alkitab mengatakan sembah Yesus. Ya. Ya di surga nanti yang disembah Yesus, bukan Bapa. Di surga tidak ada Bapa. Ayo, tobat, kekristenan dimurnikan. 2022. Indonesia semua sudah jadi Allah Esa. Mengakui Yesus satu-satunya Allah. Jangan pakai gadungan Pak ya. Kalau gadungan, Yesus Allah, ada Allah lain, yaitu Bapa. Itu Esa gadungan Pak. Ya, ya Allah Esa adalah Yesus satu-satunya Allah. Tidak ada Allah yang lain. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Demi kemurahan Allah, kekristenan harus dimurnikan. Semua ini mumpung kita masih diberi kesempatan untuk tobat Bapak Ibu Saudara, para pendeta, yuk nggak usah malu. Hubungin HTD. HTD yuk kita bikin satu kelompok, yuk kelompok Allah Esa. Nggak usah malu Pak. Nggak usah malu ya. Nggak usah malu. Ayo dokter-dokter yang bergelar dokter ya. Nggak usah malu. Iya ya, kita mendingan bersatu terus kebenaran Alkitab bener ya. Karena Anda akan tergilas dengan sendirinya nanti ya. Ya, dengan sendirinya karena kekristenan akan Allah Esa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya. Amin.